Salam Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di kota Ambon pada tahun 2009 diresmikan Monumen Perdamaian Dunia yang ke-35. Monumen ini berbentuk gong besar berdiameter sekitar 2 meter dengan permukaannya berisi gambar-gambar bendera negara di seluruh dunia dan juga lambang agama-agama besar dunia. Gong raksasa ini didirikan sebagai momentum perdamaian di mana 10 tahun sebelumnya terjadi kerusuhan besar di Ambon yang bernuansa SARA. Gong besar yang didirikan di tengah Ambon ini menjadi peringatan bagi seluruh dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi toleransi, menghormati kemajemukan, dan hidup rukun serta bersatu sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika di Ambon ada gong besar sebagai tanda perdamaian dunia, maka apa yang menjadi tanda kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah? Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai merupakan tanda bahwa kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang Yesus maksudkan di sini bukan hanya perhentian permusuhan antara bangsa, suku, atau orang perorangan, tetapi perhentian permusuhan antara manusia dengan Allah. Bagaimana menghentikan permusuhan antara manusia dengan Allah? Dengan kita memberitakan Injil. Karena Injil Yesus Kristus itu membebaskan manusia dari dosa dan membawa manusia diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pembawa damai Allah di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja dan usaha, dalam keluarga, dan dalam gereja di mana kita sedang melayani dan bertumbuh bersama? Apakah gereja merupakan tempat paling ideal untuk mengalami damai sejahtera Allah? Atau justru gereja menjadi tempat yang paling sulit, menjadi tempat yang paling sukar untuk menemukan damai Allah? Apakah kebencian dan perselisihan merupakan barang asing di dalam relasi antara hamba Tuhan, majelis, aktivis, maupun jemaat Tuhan? Sinclair Ferguson mengatakan dengan tegas, merusak damai di dalam gereja sama halnya menghina doa maupun berkat Kristus. Kalimat ini sangat tegas karena gereja dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi. Lalu jika di dalamnya sudah tidak ada damai, maka gereja itu tidak sehat. Dan layaknya seorang yang tidak sehat, ia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Damai sejahtera Allah di dalam gereja bukan berarti tidak pernah ada konflik atau perselisihan. Kadangkala konflik dan perselisihan diperlukan untuk memulihkan akan motivasi pelayanan dan juga mendewasakan akan kerohanian. Namun jika bertahun-tahun gereja ada di dalam konflik dan perselisihan yang tidak selesai, bahkan konflik menjadi karakteristik dari gereja tersebut, maka perlu dipertanyakan, apakah benar-benar Yesus Kristus adalah kepala atas gereja tersebut? Apakah Kristus adalah sang pemilik gereja, merupakan senter utama dalam gereja tersebut? Dan apakah Injil adalah penggerak utama dalam roda kegiatan gerejawi? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan di dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya anak-anak Allah wajib sekuat tenaga berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Namun seseorang tidak mungkin dapat menjadi pembawa damai sebelum ia terlebih dahulu didamaikan dengan Allah. Seseorang yang telah berdamai dengan Allah oleh darah Kristus Yesus
adalah seseorang yang telah menerima anugerah besar di dalam hidupnya. Maka hatinya penuh dengan anugerah, penuh dengan kerendahan hati, dan serta dorongan untuk membawa salom Allah yang telah ia rasakan itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya meminjamkan ilustrasi dari John Owen. Di dalam dia menggambarkan bagaimana damai sejahtera Allah itu seharusnya ada di dalam gereja. John Owen berkata, bayangkan ada seorang yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk perapian. Dia mendapatkan banyak ranting yang terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang panjang dan tipis, sementara yang lain pendek dan tebal. Ada juga yang lurus, sementara yang lain bengkok. Dan dengan sebuah tali, sang pengumpul akan kayu bakar itu mengikat kayu bakar yang ia kumpulkan itu dengan sebuah tali, agar kayu bakar yang ia kumpulkan itu mudah dibawa pulang. Demikian pula dengan gereja. Begitu beragamnya keberadaan kita sebagai sebuah anggota kelompok. Bagaimana cara Kristus membawa kita pulang? Ia menyatukan kita dengan suatu ikatan, yaitu ikatan damai sejahtera. Memutuskan ikatan tersebut berarti memutuskan tali yang telah diikatkan oleh Kristus sendiri. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya damai Kristus telah ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat membagikan damai Kristus itu kepada orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.